Kembali lagi kita ke rumah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita ada sampai hari ini semua karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Sebab itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala pujian syukur dibaik terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena cinta Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sebab kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan dan melangkah sendirian. Sebab itu di malam hari yang indah ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya urapi setiap tanah hati kami, agar supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, mendapat tempat dalam hati kami. Kami pergunakan untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Bahkan setiap Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, tinggal dalam urapan Allah, agar supaya setiap firman-Mu membawa kami tetap terus teguh melayani Engkau, tetap terus setia mengiring, bahkan taat tunduk pada kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini Tuhan menjadi doa kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu nama yang indah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kami mengheran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat lagi kita bertemu dalam kasih Kristus. Saya percaya kita semua dalam lindungan dan pengawalan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari yang indah ini terdapat dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dari dasar kebenaran. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa datang di malam hari yang indah ini membawa kita semakin hari semakin kuat, semakin teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema judul Jemaat Allah Dasar dan Penopang Kebenaran. Saya sebagai pembawa kebenaran firman Tuhan memberikan tema hari ini, malam hari yang indah ini adalah kita adalah gereja. Kenapa saya katakan kita adalah gereja? Karena hari-hari ini ada begitu banyak persoalan yang sedang terjadi. Kita lupakan sejenak tentang apa yang sedang terjadi di bangsa ini, bahkan di muka bumi ini, yaitu wabah yang sedang semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meluas. Tapi saya percaya kita dalam lindungan oleh kuasa Roh Kudus. Kita tinggalkan sejenak itu. Kita lihat kita adalah gereja. Kenapa saya katakan kita adalah gereja? Karena saya melihat hari-hari ini lewat wabah ini, kita lupa bahwa kita ini adalah gereja. Kenapa saya katakan demikian? Karena si A ngomong, si B begini, si B ngomong dan sebagainya. Padahal kita ini adalah gereja Tuhan. Oleh sebab itu, saya memberikan tema adalah kita adalah gereja. Surat yang dituliskan Paulus untuk Timotius, orang yang ingin dia percayakan pelayanan yang ada di Efesus. Paulus mendengar bahwa jemaat yang ada di Efesus sudah kemasukan ajaran-ajaran palsu dan guru-guru palsu. Karena itu Rasul Paulus ingin supaya Timotius tetap bisa mempertahankan, mengajarkan Injil yang benar kepada jemaat yang ada di Efesus. Oleh sebab itu, kita juga di malam hari yang indah ini, pemuda dan remaja, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tetap mempertahankan Injil yang benar. Kita adalah gereja Tuhan. Tidak ada terkotak-kotakan. Tapi kita melihat dengan keadaan sekarang ini, sepertinya kita terkotak-kotakan.
Tapi kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan bahwa kita ini adalah gereja. Gereja. Kita semua pasti mengerti. Ya, kita semua pasti mengerti apa itu gereja. Tetapi kadang kita melupakan apa yang harus dilakukan oleh gereja. Itu seringkali kita lupakan itu. Apa itu gereja? Oleh sebab itu, kita lihat apa yang harus dilakukan oleh gereja. Ya, makanya saya katakan bukan seperti si A bilang, si B begini dan sebagainya. Gereja, ini yang kita lupakan hari-hari ini. Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Ayat yang ke-15 di situ mengatakan bahwa memelihara sanak saudara. Berarti gereja itu adalah keluarga. Memelihara seisi rumah. Ayat yang ke-15 firman Tuhan katakan begini. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Gereja adalah keluarga Allah. Gereja adalah keluarga Allah. Seisi rumah, kata firman Tuhan, kita adalah keluarga Allah. Jadi seisi rumah, dimulai dari seisi rumah, itu adalah keluarga Allah. Tidak berbicara tentang pribadi, lepas pribadi adalah gereja. Tapi kita semua, siapapun yang mengaku Kristus adalah juru selamat, siapapun yang mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya raja, dia Allah satu-satunya, itu adalah gereja. Dan itu adalah keluarga Allah. Kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini saudara. Jadi saudara, kalau kita sudah menilai orang yang percaya kepada Tuhan lain, saudara hati-hati. Karena firman Tuhan katakan bahwa ayat ke-8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi ketika kita sudah menilai saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan, mengaku Tuhan adalah juru selamat, kata firman Tuhan bahwa kita adalah orang yang tidak beriman, lebih buruk bandingkan, kata firman Tuhan, lebih buruk dari orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini biarlah kita tetap satu di dalam Tuhan, karena kita adalah keluarga Allah. Ini yang seringkali kita lupakan. Apa yang harus dilakukan gereja? Kita tetap terus sama-sama bersatu, bergandengan tangan. Untuk apa? Untuk agar supaya kita boleh memenangkan pertandingan. Nah, seterusnya apa yang harus dilakukan oleh gereja? Menurut Efesus pasalnya yang kedua. Coba kita lihat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Ayat yang ke-19 firman Tuhan mengatakan begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini saudara,
kata firman Tuhan bahwa kita ini adalah keluarga Allah, kawanan orang-orang kudus. Oleh sebab itu, kalau orang-orang kudus itu apalagi sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya percaya hidupnya tak terus dituntun oleh Tuhan. Bahkan setiap kata yang keluar dari mulut, dari lidah, itu adalah benar-benar diatur. Bahkan boleh memberkati orang lain, bukan mengucilkan orang lain. Oleh sebab itu, mari kita tetap terus bersatu dalam Tuhan. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, kata firman Tuhan, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ini firman Tuhan katakan, anggota keluarga Allah. Luar biasa, anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan bahwa ini yang Tuhan inginkan, persatuan di antara kita. Tidak harus kami hanya orang PDI yang keluarga Allah, bukan. Kata firman Tuhan bahwa setiap orang yang mengaku Tuhan adalah juru selamat dalam hidupnya, siapapun itu, mau organisasi apapun, itu kita adalah keluarga Allah. Tidak lagi dikotak-kotakan oleh organisasi. Tidak lagi karena kami suku ini dan sebagainya. Tapi siapapun, kata firman Tuhan, yang mengaku dia adalah juru selamat, dia adalah keluarga Allah. Seringkali ini kita lupa. Makanya ketika kita berkumpul, kami ini golongan ini, kami ini suku ini dan sebagainya, terkotak-kotakan. Tapi Tuhan mau bahwa kita adalah keluarga Allah. Kata 1 Timotius 5 ayat 8, kita tetap terus menjaga persatuan. Tidak harus lagi dipisahkan oleh golongan, dipisahkan oleh ras, dipisahkan oleh suku, bangsa, bahasa dan sebagainya. Tapi Tuhan mau bahwa kita adalah keluarga Allah, tetap terus bersatu, bergandengan tangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga-keluarga Allah, apa yang harus dilakukan oleh keluarga Allah atau gereja? Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Yaitu berbuat baik kepada semua orang. Ini seringkali kita lupa. Galatia 6 ayat yang ke-10. Mari kita lihat Galatia 6. Ayat yang 10, firman Tuhan mengatakan begini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawanan kita seiman. Ini berbuat baik, saudara, terutama kepada semua orang. Semua orang, tetapi terutama kepada kawanan kita seiman. Jadi kita seiman, saudara. Ini seringkali kita lupa. Makanya terjadilah kita dikotak-kotakan karena kita lupa dengan ayat ini. Tetapi terutama kepada kawanan kita seiman. Seiman itu bukan berbicara tentang organisasi, tetapi seiman itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengaku bahwa kebenaran firman Tuhan adalah dari Allah. Itu yang dikatakan oleh seiman. Oleh sebab itu, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau suruh lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat ke-16. Firman Tuhan mengatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi saudara, firman Tuhan tegaskan bahwa ketika ada roh di sini, ada Roh Allah di sini, saya percaya bahwa kita tetap terus melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang selanjutnya,
apa yang harus dilakukan oleh gereja hari-hari ini, yaitu buang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, bahkan kedengkian. Itu harus kita tanggalkan kalau kita disebut dengan bahwa kita adalah gereja, kita adalah keluarga Allah. Itu semua kita harus tinggalkan. 1 Petrus pasal yang kedua. Kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang pertama firman Tuhan mengatakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu. 2 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang pertama firman Tuhan mengatakan begini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini semua Tuhan mau kita tinggalkan kalau kita disebut dengan bahwa kita adalah gereja. Kita adalah gereja Tuhan. Oleh sebab itu tinggalkan. Ini yang harus kita lakukan, kita sebagai keluarga Allah. Yang pertama adalah kita tetap terus bersama-sama bergandengan tangan, bahkan berbuat baik kepada siapapun, terlebih kepada orang-orang yang seiman, dan membuang segala sesuatu yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, semakin hari kita semakin diteguhkan, semakin hari semakin kita setia dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kita adalah gereja. Gereja adalah keluarga Allah. Bahkan gereja adalah jemaat Allah yang dipanggil dari gelap, keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu, mari kita orang-orang yang sudah ada dalam terang, kita tarik orang-orang yang belum mengenal akan nama Tuhan di luar sana, bergandengan tangan sama-sama. Kita bergandengan tangan agar supaya banyak jiwa dimenangkan untuk menghormat kemuliaan akan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur limpah banyak terima kasih kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami. Bahkan Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah kawanan, bahkan kami adalah keluarga yang daripada Engkau. Kami tetap terus bersatu, mempertahankan iman, bahkan pengajaran yang murni, Injil yang murni, yang daripada Tuhan. Kami tidak akan dikotak-kotakkan oleh organisasi, suku, ras, bahasa, bahkan apapun itu. Karena kami tahu bahwa kami orang-orang yang percaya mengaku Tuhan Engkau juru selamat dalam kehidupan kami. Kami adalah keluarga, kawanan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu persatukan terus kami Tuhan, agar supaya kemuliaan Tuhan terjadi di bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan lewat video ini. Diberkatilah oleh Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan lewat video ini diberkati, dilindungi, dan disertai oleh Tuhan. Bahkan terlebih usahanya atau apapun dilakukan, dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa ini. Engkau lihat bangsa ini masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau Allah yang tetap terus Tuhan memulihkan bangsa ini dari keterpurukan yang ada, agar supaya kemuliaan Tuhan terjadi, banyak jiwa mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga bilangan orang percaya di bangsa ini semakin hari semakin bertambah-tambah. Nama Tuhan saja diagungkan buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden
bahkan wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW dalam lindungan dan naungan kuasa Tuhan, sehingga mereka tetap bekerja melakukan yang terbaik buat bangsa ini, terlebih buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kesehatan dalam hidup mereka, agar supaya kami umat-umat Tuhan di dalamnya ada kebebasan untuk tetap terus memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan terlebih kami berdoa buat garda terdepan yang sedang menangani wabah virus corona ini Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka, mulai Tuhan dari dokter Tuhan, baik itu Tuhan perawat Tuhan, Engkau Allah yang menyertai mereka. Lindungi dengan kuasa Allah agar supaya mereka jauh bahkan terhindar dari paparan virus corona, agar supaya kemuliaan Tuhan nyata, kesaksian-kesaksian yang hidup di sana diperdengarkan, nama Tuhan saja diagungkan buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini Tuhan menjadi doa kami. Kami percaya kami dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Kami akhiri dan kami tamatkan ibadah kami di malam hari yang indah ini di satu nama yang indah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kasih kami heran. Haleluya, haleluya, amin.